Gibran Rakabuming tadi malam itu ditanya oleh Pak Mahfud tentang rasio pajak 23% itu dari mana? Wabarakatuh, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Jumpa lagi bersama saya Lusehan, tentunya masih menyampaikan edukasi sederhana namun menghibur. Oke sahabatku, saya sempatkan bikin sebuah konten yang menurut saya menarik dengan perdebatan yang dimana wakil presiden berdebat dengan wakil presiden yang lain. Menarik di sini ada beberapa statement yang mengatakan tentang bangga dengan Gibran. Oke, tidak ada masalah dan itu saya rasa bentuk daripada apresiasi seorang pasangan yang menurut saya sedang menggebu-gebu untuk menjadi pasangan yang berharap menang di Pilpres 2024 itu tidak ada masalah. Tetapi benarkah bahwa Gibran Rakabuming di debat semalam itu di atas angin? Sedikit mungkin saya akan mengkritisi dan sahabat-sahabat semuanya silakan untuk ikut menilai ya pemirsa. Sebagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Tenang. Cukup. Gus Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa? UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini di anak emaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih. Ya, yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa, patut kita banggakan.
Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Cirebon hanya 7%, Tasikmalaya. Kita ingin triknya apa? Sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata. Bukan hanya di satu kota, Harap tenang, tapi tenang. berada di seluruh. Kita lanjutkan. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax rasio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh. Rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Oh, kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Jadi Gibran Rakabuming tadi malam itu ditanya oleh Pak Mahfud tentang rasio pajak 23% itu dari mana? Nah di situ jawabannya bukan lebih lebat kebun binatang. Artinya tidak menjawab rasio 23 itu dari mana. Yang dia jawab lebarkan UMKM. Itu program baru namanya. Dan rasio pajak 23% itu dari mana, Samsul? Dan trik and tips yang ditanya Caimin supaya berseri, Gibran langsung merasa tersinggung karena menyangka pertanyaan Caimin tendensius, seolah menyerang APBN. Banyak dikucurkan ke APBD Solo dengan istilah anak emas. Itu namanya rumongsoan alias ngerasa ya pemirsa. Dan Mas Gibran di situ malah bisa dikatakan baper ya pemirsa, atau kegeran begitu ya. Lalu di dalam masyarakat menilai bahwa Mas Gibran sedang di atas angin atau layak dipuji, ya menurut saya itu namanya propaganda atau kambing buta. Itu sedikit analisa dari Putri Mojopahit dan selebihnya saya kembalikan kepada masyarakat. Dan harapan saya kita objektif dalam melihat paslon-paslon yang sedang bertanding ya di kursi panas hari ini, dan mudah-mudahan kita menemukan calon pemimpin bangsa yang tepat untuk Indonesia tercinta. Oke, sahabat semuanya, terima kasih. Ingat, kita bukan hanya sekedar mencari pemimpin yang pandai bicara atau yang janji jadi palsu.
melainkan kita mencari pemimpin yang punya track record yang jelas dan aman untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Salam tiga jari dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.